Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam Pendidikan Agama Islam SMA SMK kelas 11. Bab 1 tentang perilaku taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang perilaku taat pada aturan. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kompetisi dalam kebaikan. Kompetisi dalam kebaikan. Hidup adalah kompetisi untuk menjadi yang terbaik dan juga untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Namun sayang, banyak orang yang terjebak pada kompetisi yang hanya memperturutkan hawa nafsu duniawi dan jauh dari suasana robbani. Kompetisi yang hanya memperturutkan hawa nafsu. Lalu bagaimanakah selayaknya kompetisi bagi orang-orang yang beriman? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan pengarahan bahwa penekanan kepada orang-orang beriman untuk berkompetisi dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Analisa ayat Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Menganalisa makna Quran Surat Al-Ma'idah, surat yang kelima ayat yang ke-48. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Mari kita baca ayat ini perlahan-lahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul azim. Arti perkata, wa anzalna, dan kami telah menurunkan, ilaika, kepada kamu, alkitaba, alkitab, bil haqqi, dengan kebenaran, musaddiqan, yang membenarkan, lima, terhadap apa yang, baina, antara, yadaihi, dua tangan atau sebelumnya, min, dari, alkitabi, kitab, wa muhaiminan, dan yang menjaga, alaihi, atasnya, fahkum, maka putuskanlah, bainahum, di antara mereka, bima, dengan apa yang, anzalallahu, Allah menurunkan, wala, dan janganlah, tattabi, kalian mengikuti, ahwa'ahum, hawa nafsu mereka, amma, dari apa yang, ja'aka, telah datang kepada kamu, min, dari, al-haq, kebenaran. Likulli, bagi tiap-tiap atau umat, ja'alna, kami telah menjadikan, minkum, di antara kalian, syira'atan, peraturan, wa minhaja, dan jalan yang terang. Walau, dan sekiranya, sya'allahu, Allah menghendaki, la ja'alakum, niscaya dia menjadikan kalian, ummatan, umat, wahidah,
yang satu. Walakin akan tetapi liyabluwakum, dia hendak menguji kalian, fi terhadap ma apa yang atakum dia berikan kepada kalian. Fastabiqu maka berlomba-lombalah al khairat kebaikan. Ila kepada Allahi Allah. Marji'ukum tempat kembali kalian. Jami'an semuanya. Fayunabbi'ukum lalu dia beri tahu kalian. Bima dengan apa yang kuntum kalian adalah fihi di dalamnya tahtalifun kalian perselisihkan. Arti selengkapnya dari ayat tersebut adalah, dan kami telah menurunkan Alkitab, yakni Al-Quran, kepadamu Muhammad, dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan terang. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Dari ayat tersebut, kita dapat mengetahui kandungan yang terdapat di dalamnya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dengan membawa petunjuk kebenaran yang hakiki, yang hak, yang sebenarnya. Dua, Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelumnya untuk dijadikan pedoman bagi umat di masanya. Tiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Rasul dan umatnya untuk memutuskan segala perkara dengan adil menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Larangan untuk mengikuti hawa nafsu yang dapat menjauhkan diri dari kebenaran. 5. Setiap umat mempunyai aturan masing-masing sesuai dengan kondisi umat pada masa tersebut. Keenam, perbedaan adalah rahmat sekaligus ujian bagi setiap manusia. Yang ketujuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan agar kita berlomba-lomba berbuat kebaikan. Kedelapan, semua manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan diminta tanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Hadis berlomba-lomba dalam kebaikan. Hadis motivasi berlomba-lomba dalam kebaikan diantaranya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani, Ad-Daruqutni. Hadis ini dihasankan oleh Albani dalam Shahihul Jami'. Memberikan manfaat kepada orang lain, maka manfaatnya akan kembali untuk kebaikan diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "In ahsantum, ahsantum li anfusikum." Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Quran Surat Al-Isra ayat 7. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan membantu keperluannya. Muttafaqun alaih. Pentingnya perlombaan dalam kebaikan. Mengapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Ada beberapa alasan mengapa kita diperintahkan untuk melakukan hal tersebut. Antara lain, pertama, karena manusia makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan memerlukan bantuan orang lain. Kedua, untuk memudahkan manusia menjalani tugas-tugas sebagai khalifah di bumi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, berlomba dalam kebaikan dan tolong-menolong merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang bernilai ibadah. Keempat, untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang baik. Lingkungan yang baik adalah lingkungan yang membuat kita terdorong untuk berbuat baik. Karena tidak sedikit seorang yang tadinya baik menjadi rusak disebabkan lingkungan. Lingkungan yang saling mendukung kebaikan akan tercipta kebiasaan berbuat baik secara istiqomah atau konsisten. Manfaat dan hikmah berlomba-lomba dalam kebaikan. Manfaat dan hikmah dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Bila berlomba-lomba dalam kebaikan, banyak yang melakukannya, maka akan mendatangkan berbagai macam kebaikan. Di antaranya, virus kebaikan akan mudah menyebar, sehingga orang akan segan untuk berbuat kejahatan. Terciptanya lingkungan masyarakat sosial yang baik, penuh dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Akan tercipta suasana persaingan yang sehat, jauh dari kedengkian, sehingga menghasilkan prestasi yang gemilang. Terciptanya masyarakat yang cinta damai dan toleran, melahirkan masyarakat sosial yang memiliki kepekaan terhadap sesama dan jiwa solidaritas yang tinggi. Perilaku yang mencerminkan berlomba dalam kebaikan. Yang pertama, niatkan segala perbuatan baik kita dengan ikhlas hanya ibadah untuk mengharapkan keridhaan Allah agar tidak kecewa. Tidak menunggu atau menunda-nunda untuk berbuat baik. Lakukan perbuatan baik dimanapun saja kita berada. Jangan memandang remeh terhadap perbuatan baik walau sekecil apapun juga. Jangan segan atau malu untuk berbuat kebaikan. Berusahalah mencari teman dan pergaulan di lingkungan yang baik agar termotivasi untuk melakukan kebaikan. Selalu berpikir dan berusaha untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi diri dan sesamanya. Demikianlah penjelasan mengenai berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.